Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wazidna ilma warzuqna fahma ya alim ya hakim ya rabbal alamin. Allahumma bika amsayna bika asbahna bika nahya bika namutu ilaika nusyur. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nas'aluka ya Rabb khaira ma fi hadhihi al-laila wa khaira ma ba'daha. Allahumma inna na'udzu bika min syarri ma fiha wa syarri ma ba'daha. Allahumma inna na'udzu bika minal ajzi wal kasal wa su'il kibar wa 'adabin fin nar wa 'adabin fil qabr. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a, rizqan thayyiban, 'amalan salihan mutaqabbala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah Masjid Al-Hidayah, puja dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam tidak bosan-bosan kita bacakan, kirimkan, sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kita masih berada di bulan Zulhijjah, walaupun sudah melewati tengah bulan, tanggal 17 mungkin atau 16. Berapa pekan lagi, 2 pekan lagi kita akan masuki bulan Muharram. Bulan Muharram termasuk juga bulan hurum, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. 2 pekan lagi kita akan masuki bulan Muharram. Kalau di kalender itu tanggal 30 atau 31 itu 1 Muharram. Tanggal merah, dari tanggal merah 30 Juli kalau nggak salah. Tanggal 30 Juli tanggal merah karena tanggal 1 Muharram. 1 Muharram adalah tahun baru lah. Walaupun di zaman Nabi nggak dikenal tahun-tahun baru tersebut. Tahun-tahun tersebut kita memahaminya dulu di zaman Nabi, penetapan bulan-bulannya seperti yang sekarang kita maklumin, penetapan tahunnya belum seperti yang saat ini. Sebagaimana kita maklum, penetapan tahun tersebut baru di zaman generasi sesudah Nabi. Kalau nggak salah di zaman sahabat Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, karena udah mulai banyak interaksi dengan pihak-pihak luar dan di sana mereka punya kalender penetapan tahun, kemudian diusulkan kepada sahabat Umar, Amirul Mukminin Sayyidina Umar radhiyallahu anhu untuk kita memiliki juga penetapan tahun. Dimulailah penetapan tahun Hijriyah yang sekarang kita sudah masuki 1443. 2 pekan lagi 1444. Berarti usia agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW kurang lebih 1400, ya 60-an, 50-an dan kurang lebih. Di di hari-hari seperti ini dahulu 14 abad yang lalu Nabi Muhammad SAW melaksanakan ibadah haji. Hajinya Nabi, hajinya sekali doang, Hajjatul Wada'. Dan setelah Nabi haji di bulan Zulhijjah, dikatakan kurang lebih 3 bulan Nabi, di bulan Rabiul Awalnya Nabi wafat. Jadi nggak nyampe setahun setelah Nabi Muhammad haji, kurang lebih 3 bulan, kurang lebih. Ya anggaplah di hari-hari ini Nabi pulang ke Madinah, kemudian melanjutkan dakwah dan seterusnya. Kemudian setelahnya kurang lebih ada dalam keterangan 80 hari, 70 hari kurang lebih. Setelah itu Nabi Muhammad SAW Allah wafatkan. Apalagi disampaikan oleh para ulama ketika Nabi Muhammad SAW haji, kan hajinya Nabi, hajinya di wukuf di Arafahnya juga hari Jumat dikatakan. Ketika itu turun firman Allah yang disebutkan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini aku sempurnakan agamamu dan seterusnya.
Kata orang Yahudi, kalau ayat ini turun buat kami bangsa Yahudi, kita akan jadikan hari di mana ayat itu turun menjadi kayak hari raya, hari perayaan. Mungkin kalau kita sekarang kayak proklamasi kemerdekaan lah, karena di hari itu dikatakan Allah telah menyempurnakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Makanya ada riwayat pemahaman yang menyatakan itu ayat yang terakhir turun kepada Nabi Muhammad, walaupun dalam keterangan para ulama lain itu ayat yang terakhir turun dalam bentuk mungkin ada pemahaman syariatnya, tapi yang ayat benar-benar terakhir turun bukan ayat itu dalam riwayat yang lain. Jamaah rahimakumullah, masih membaca tentang qasasul ghaib. Malam hari ini kita akan baca sebuah kisah gaib karena belum terjadi. Karena belum terjadi dikatakan gaib karena ini belum terjadi, tidak terjadi di zaman Nabi, yang akan terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, yang disampaikan oleh kisah-kisah tersebut disampaikan oleh Nabi. Malam hari ini kita akan baca kisah yang disebutkan oleh buku Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar rahimahullahu taala tentang kisah yang ke-13. Kisah as-salisata asyar, al-qissatu salita asyrah, al-hiwar bainal jannah wan nar, dialog antara surga dan neraka. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Surga dan neraka suatu yang perkara yang gaib. Kita beriman kepada surga dan neraka karena disebutkan di dalam Al-Quran, disebutkan di dalam hadis. Hadis yang akan kita baca, Nabi cerita tentang itu surga neraka, ngobrol, ngomong, dialog, komunikasi, debat dan semisal. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dalam kitab sahihnya, dalam kitab tafsir, wa taqulu hal mim mazid. Ada di surat Qaf ayat Al-Quran yang berbunyi wa taqul hal min mazid. Neraka ngomong, ada tambahan enggak? Ada tambahan enggak? Surat Qaf. Ketika menjelaskan tafsir surat Qaf tersebut, Imam Bukhari rahimahullah ta'ala menyebutkan hadis yang akan kita baca. Apa hadisnya? Kata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahajjatil jannatu wan nar. Mungkin bahasa saya dialog, walaupun bahasa kayak gini kayak dia debat. Sekarang ada gak orang debat? Debat, orang debat. Takhasamat, debat orang. Nah, siapa yang debat? Surga dan neraka. Sekarang zaman debat, dialog. Ada di TV itu kalau nggak debat, nggak seru debat tersebut. Karena beda. Apa perdebatan mereka? Tahajatinul jannatu wan nar. Kata neraka, faqalatin nar. Kata neraka, usirtu bil mutakabbirin wal mutakabbirin. Usirtu bil mutakabbirin wal mutajabbirin. Kata neraka, saya tuh banyak orang-orang yang sombong, orang-orang yang jahat, yang keren-keren, yang jahat-jahat, yang keren-keren. Kata surga, wa qalatil jannatu ma li la yadkhuluni illa du'afa'un nas wa saqatuhum. Kalau saya, kata surga, yang masuk ya orang-orang lemah, wong-wong cilik lah, orang-orang lemah yang apa ya, yang bawahan, orang rendahan lah, pinggiran, orang-orang yang termarginalkan bahasa sekarang, orang-orang yang nggak dianggap. Kata surga, kata neraka, lihat saya tuh, al-mutakabbirin wal mutajabbirin, orang-orang yang sombong, orang-orang yang berpuasa lalim dan semisal. Qala Allah tuh seolah-olah apa ya? Seolah mungkin di sini, wah ini kerenan neraka nih mungkin. Qala, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qala Allah tabaraka wa taala lil jannah. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada surga, anti rahmati. Engkau surga adalah rahmatku. Arhamu biki man asya'u min ibadi. Saya rahmati, saya berikan rahmat denganmu siapa yang saya kehendaki dari hamba-hambaku. Wa qala linnar, kemudian kata Allah kepada neraka,
innama anti adzabun u'adzibu biki man asya'u min ibadi. Adalah engkau neraka, adalah azab, saya siksa denganmu siapa yang saya hendaki dari hamba-hambaku. Walikulli wahidatin minhuma milkuha, masing-masing ada apa yang isi, nutupin, yang memenuhinya. Fa amman naru fala tamtali hatta yad'a rijlahu fataqul qat 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 fahunalika tamtali wa yuzwa ba'duha ila ba'd wa la yazlimu Allah azza wa jalla min khalqihi ahada wa ammal jannatu fa inna Allah azza wa jalla yunshi'u laha khalqan. Di itu isi hadisnya. Kemudian di akhir hadis tersebut dikatakan surga neraka itu tidak terpenuh, tidak penuh, tidak terisi penuh sampai diletakkan kakinya. Kemudian dia berkata qat, cukup. Di situ cukup. Wa yuzwa ba'duha ila ba'din, digabung masing-masing kepada yang lain, digabungkan. Dan tidaklah Allah menzalimi dari makhluk-makhluknya seorang pun, tidak ada yang dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun surga, Allah Subhanahu wa taala menciptakan padanya ciptaan yang lain, yunshi'ula khalqan. Selesai hadisnya, teks hadisnya tersebut. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Al-Jannah wan Nar, yaitu dalam bab neraka dimasukin oleh orang-orang yang jahat, penguasa-penguasa yang jahat, yadkhul wal jabbar. Jadi hadis ini muttafaqun alaihi. Itu teks hadisnya kurang lebih. Apa penjelasan yang disampaikan oleh penulis Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar rahimahullahu taala? Syarah hadis ini dikatakan Rasulullah menceritakan kepada kita apa yang nanti akan terjadi di antara surga dan neraka daripada tadi dia debat masing-masing, mungkin menunjukkan keunggulan ataupun keadaan dirinya, karakter masing-masing tersebut. Dikatakan di dalam keterangannya disebut bahwasanya neraka itu kebanyakan yang masuk adalah orang-orang yang al-mutakabbirin, orang-orang yang sombong, orang-orang yang lalim, orang yang berkuasa. Ini kebanyakan. Terus adakah kira-kira di neraka orang-orang fakir? Ada juga orang-orang fakir yang kafir, yang mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sama juga mereka masuk. Jadi ketika dikatakan usirtu, ini tidak menggambarkan seluruh penghuni neraka, tapi ingin menggambarkan kebanyakan. Untuk menjelaskan juga mungkin pemahamannya, banyak orang-orang yang berpuasa kalau enggak pinter-pinter melaksanakan, memanfaatkan, menggunakan kekuasaannya, bisa jadi berbuat zalim. Kita ketika berpuasa, makanya kan teorinya dikatakan power tend to corrupt, katanya. Kekuasaan cenderung akan membuat orang berbuat curang, menyimpang dan seterusnya. Kita tahu kan gimana kita dulu di zaman Orde Baru. Soeharto itu berapa puluh tahun? 30 tahun lebih kan? 30 tahun lebih. Terjadilah apa yang terjadi. Di zaman berikutnya dibatesin sampai sekarang 10 tahun. Tapi kan ternyata nggak gampang juga. Pengen 10 tahun ternyata masih pengen juga. Ya inilah kekuasaan. Kita belum tentu lebih baik kalau kita di posisi yang demikian. Artinya kita belum teruji, cuman ini yang ingin dikatakan. Banyak penguasa-penguasa dahulu yang disebutkan al-mutajabbirin wal mutakabbirin, ketika mereka tidak menggunakan, tidak melaksanakan amanah dan seterusnya, ketika mereka tidak melaksanakan tugas fungsinya, kewajiban-kewajibannya dan lain-lain, tidak melaksanakan dengan baik, maka gampang. Dan gak hanya terjadi, kita lihat juga banyak di negara-negara lain dahulu di dalam Al-Quran bagaimana cerita tentang Fir'aun, cerita tentang Namrud dan raja-raja yang lain, yang karena kekuasaan, karena
kenikmatan yang Allah berikan, ternyata belum tentu mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak mudah. Mudah-mudahan kalau kita diberikan kenikmatan, kita ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang penting. Nah, utsir itu dikatakan orang-orang yang fuqara wa du'afa, orang-orang yang fakir dan lemah, dia bisa juga masuk neraka ketika dia mati dalam kekafiran. Surga kan komen ketika neraka bilang, saya nih orang-orang al-mutajabbirin wal mutakabbirin. Kata surga, kok kenapa ya saya yang masuk adalah orang-orang yang lemah, yang mungkin kagak dianggap di dunia. Ini bukan semuanya kayak gitu, ini cuman umumnya. Wa hadza fil aghlab. Karena apa? Karena ada juga yang masuk surga orang-orang yang berkuasa, mereka-mereka yang raja. Jadi ada cerita tentang di Al-Quran tuh raja yang kafir, kemudian menyimpang, tidak beriman kepada Allah, melawan ketetapan Allah. Ada juga raja yang baik, contohnya Nabiullah Sulaiman alaihissalam, Nabiullah Daud alaihissalam. Mereka raja dalam sejarah yang disebutkan di dalam Al-Quran, dan mereka adalah raja-raja yang baik. Bahkan Nabi Sulaiman itu Masya Allah tabarakallah, kalau kita lihat ceritanya, sampai pasukannya itu kan sampai jin, pasukannya jin tersebut sampai saking takutnya kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, ya kan, Nabi Muhammad Sulaiman ngawasin, sehingga mereka diawasin terus. Nabi Sulaiman tersebut salah satu kata kunci yang Allah abadikan di dalam Al-Quran, beliau adalah seorang raja yang senantiasa kontrol anak buahnya. Apa buktinya? Dua saja misalnya. Contohnya adalah cerita tentang Hudhud. Nabi Sulaiman periksa, mana nih Hudhud? Saking kontrolnya begitu, kebayangkan pasukannya Nabi Sulaiman bukan sedikit, dan bukan dari manusia saja, sampai burung aja Nabi Sulaiman tahu mana nih Hudhud, kagak ada. Maliala arul Hudhud, kata Nabi Sulaiman. Kenapa saya nggak ngelihat Hudhud? Kontrolnya Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Adakah sekarang kita pimpinan yang mampu mengontrol anak buahnya? Ajudannya aja tembak-tembakan kagak tahu. Ada polisi nembak polisi di rumah polisi, yang mereka polisi juga kagak tahu sampai sekarang belum kelar. Ini kita nih manusia yang perlu banyak kelemahan. Tapi Nabiullah Sulaiman alaihissalam, salah satu bentuk unggulannya beliau tadi, itu satu, Hudhud. Apa contoh yang kedua? Contoh yang kedua adalah ketika Nabi Sulaiman duduk ngawasin tuh jin-jin, sehingga kata jin, Nabi Sulaiman masih ada, padahal Nabi Sulaiman udah mati, udah wafat. Padahal Nabi Sulaiman udah wafat. Kan diceritakan dalam Al-Quran, mereka kagak tahu bahwasanya Nabi Sulaiman udah wafat. Baru setelah gara-gara rayap memakan bangkunya atau tongkatnya, kemudian Nabi Sulaiman badannya masih ada, tapi tempat duduknya yang di situ Nabi Sulaiman ngawasin, mengontrol. Dia punya anak buah jin tersebut yang dia harus bekerja oleh Nabi Sulaiman, disuruh dan seterusnya, kagak tahu. Tapi ketika Nabi Sulaiman ternyata jatuh, kata jin, kalau barulah dia sadar kalau dia mengetahui gaib, maka dia disebutkan dalam Al-Quran bagaimana di situ jin kagak tahu Nabi Sulaiman sudah wafat. Taunya dari mana? Setelah mungkin tongkatnya atau bangkunya yang Nabi Sulaiman dudukin tersebut hancur dimakan, rayap. Disebutkan di dalam Al-Quran. Ini misalnya dua contoh yang menggambarkan bagaimana seorang raja besar yang Allah abadikan dalam Al-Quran, yang punya keunggulan. Apa keunggulannya? Ngontrol. Nggak tahu apa yang dilakukan oleh anak buahnya, tahu saking kontrol itu. Itulah Nabi Sulaiman. Jadi ketika dikatakan di dalam hadis tersebut, kata surga yang masuk ke saya orang-orang lemah yang tidak dianggap, itu nggak begitu semuanya. Karena ada juga di surga mereka-mereka yang dikatakan al-muluk. Apa itu al-muluk? Raja-raja. Seperti Nabiullah Daud, Nabiullah Sulaiman, kemudian ada Talut, ada Zulkarnain. Contoh raja-raja yang disebutkan di dalam Al-Quran, yang mereka adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bisa jadi
raja-raja di zaman setelah Nabi Muhammad SAW. Kan kita maklum dalam sejarah negara Islam, kepemimpinan setelah Khulafaur Rasyidun adalah kayak raja-raja kayak gitu. Kan ada yang terkenal dengan keadilannya, ada juga yang terkenal dengan keburukannya dan seterusnya. Kata surga, kok yang masuk saya orang-orang lemah, juga orang-orang fakir. Gak semuanya orang fakir, ada juga sahabat-sahabat Nabi yang kita yakinin yang kaya, yang kata Nabi mereka masuk surga. Seperti disebutkan sahabat Utsman ibn Affan, sahabat Abdurrahman bin Auf, dan yang lain-lainnya radhiyallahu anhum ajma'in. Begitu juga banyak para nabi-nabi yang mereka adalah orang-orang yang mulia, yang mereka keturunan-keturunannya bukan orang-orang yang bawahan, yang terhina dan semisalnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada surga dan neraka. Kepada surga Allah katakan, engkau surga, engkau adalah rahmatku, anti rahmati. Aku berikan rahmatku denganmu, aku rahmati denganmu mereka-mereka, siapa-siapa yang aku kehendaki dari hamba-hambaku. Siapa? Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang diberikan rahmatnya. Wahumul ladzina istajabu lillahi wa rusulih. Mereka lah yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul-Rasulnya, membenarkan apa yang dibawa oleh para Rasul-Rasul, mengamalkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah daripada syariat dan ajaran ketetapan. Kemudian Allah berkata kepada neraka, sedangkan engkau wahai neraka, anti adzabun, engkau adalah siksa. Engkau adalah siksa. Aku siksa denganmu mereka-mereka yang kafir. Mereka-mereka yang kafir denganku, ingkar kepadaku, menolak beriman kepadaku. Mereka yang menutup dari bukti-bukti kebenaran, kebesaran, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka-mereka yang sombong, takabbar anil iman. Mereka-mereka yang menolak untuk mentaati rasul-rasulku, rusul-rusulku. Jadi surga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan neraka adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Buat surga mereka-mereka yang Allah kehendaki, begitu juga di neraka. Summa qala lahuma, kemudian Allah katakan kepada keduanya, kepada surga dan neraka, masing-masing akan penuh nih. Masing-masing akan penuh. Gak tahu berapa miliar manusia. Sekarang ini kan kalau sensus berapa miliar populasi dunia saat ini. Saya nggak tahu apakah 5 miliar. Wallah alam besar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada masing-masing daripada surga dan neraka. Summa qala lahuma likulli wahidatin minkuma mil'uha. Masing-masing akan penuh, akan dipenuhin. Terus fama amman nar fama akatsati ma yulqa fiha wa ma takabbiri ajsadim hatta yakun darsal wahid minhum mithla jabal uhud fa inna lam tantali wa tabqa yulqa fiha wa yataqul. Jadi neraka itu terus diisi belum penuh terus diisi, sehingga yang diabadikan di dalam Al-Qur'an kata neraka hal mim mazid, ada tambahan lagi, hal min mazid. Kata-kata hal min mazid Allah sebutkan di dalam surat Qaf. Konteksnya itu di dalam surat Qaf tersebut perkataan yang diungkapkan, yang disampaikan oleh neraka, fataqulu hal, ada tambah lagi, nambah belum penuh, nambah terus, hal min mazid. Itu ada dalam surat Qaf ayat 30. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengendaki meletakkan di situ kakinya, hatta yadha rabbul izzati qadamahu fiha. Fa inda dzalik, ketika itu bergabunglah sebagian dengan sebagian daripada neraka-neraka tersebut. Kemudian setelah itu mengatakan cukup wa hasbi ma ulqiya fiya, cukuplah apa yang telah dilemparkan ke dalam diriku, yaitu ke dalam nerakanya tersebut. Jadi disebutkan dalam hadis rijlun. Apa artinya rijlun? Kaki. Disebutkan di sini apa yang rijlun yang tersebut dipahamin adalah apa yang dikatakan
rijlu rabbil izzati hatta yadha rabbul izzati qadamahu fiha. Kemudian wa ammal jannah, bagaimana itu jadi penuh datus neraka, selesai neraka. Wa taqulul masjid, terus ditambah sampai Allah berkehendak udah tutup, udah selesai. Wa ammal jannatu, adapun surga dengan banyak orang yang Allah masukkan ke dalamnya dan keluasan yang Allah berikan kepada masing-masing yang ada di surga tersebut, fa innahu yabqa fiya muttasa' di akhirin. Allah Subhanahu wa taala luaskan untuk mereka-mereka yang Allah masukkan ke dalam surga tersebut, sehingga dikatakan Allah menciptakan lagi makhluk-makhluknya, ciptaannya yang akan menempati luasnya daripada surganya Allah. Dikatakan dalam hadis, wa ammal jannatu, adapun surga, fa innallaha azza wa jalla yunshi'u laha khalqan, Allah menciptakan buat dia ciptaannya. Dipahamin, diluasin untuk menggambarkan terus banyak yang Allah masukkan ke dalam namanya mereka-mereka yang luas untuk mereka-mereka yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu syarahnya, itu keterangan yang disampaikan oleh penulis. Kemudian penulis menjelaskan juga beberapa pelajaran-pelajaran, mutiara-mutiara yang bisa diambil daripada hadis tadi. Hadis tentang tahajat, apa di sini tahajat, berdebat ataupun berdialog antara surga dan neraka. Pertama yang dikatakan al-ilmu. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya surga dan neraka yatahajjani, saling berdebat, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW tadi, yang dikatakan ungkapannya uthirtu bil mutakabbirin wal mutajabbirin, kata neraka, sedangkan kata surga mali la yadkhuluni illa du'afa'un nas wa saqatuhum. Kemudian pelajaran yang kedua, mutiara yang kedua yang dapat diambil juga dari hadis tersebut, surga dan neraka, berdasarkan hadis tadi kita memahami bahwasanya mereka itu bisa berbicara, mereka mengerti dan seterusnya. Sebagaimana walaupun misalnya di dalam hadis kan, kalau masih ingat pernah kita baca di dalam Al-Quran, di dalam As-Sunnah, ada keterangan-keterangan yang bisa ngomong itu bukan hanya manusia, yang bisa ngomong bukan hanya manusia. Al-Quran ada cerita yang bisa ngomong, ataupun hadis yang menjelaskan bahwasanya benda-benda padat, tidak hanya manusia, selain manusia pun juga dikatakan yatakallam, dia bisa berbicara. Faqad kana hijrun bi Makkah yusallimu ala Rasul, ada batu dulu di Mekah ngucapin salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum turun kepadanya wahyu. Bagaimana juga Nabi menyebutkan ada hewan-hewan buas bisa berbicara, nanti ngomong kepada manusia sebelum hari kiamat. Bahwasanya Al-Quran juga menjelaskan bahwasanya segala sesuatu itu bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita tidak ngerti, tidak paham bagaimana mereka mentasbih, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ketika dikatakan dalam hadis surga dan neraka ngomong, ya ini ingin menjelaskan bahwasanya Allah berkehendak yang mampu berbicara tidak hanya surga dan tidak hanya manusia, tapi ciptaan-ciptaan lain yang Allah tetapkan, yang Allah kehendaki, dia juga bisa berkomunikasi, berbicara. Walakinnana la nafqahu tasbihahum. Hewan-hewan aja kan, ada hewan-hewan yang ada orang-orang ataupun yang bisa berkomunikasi dengan orang-orang tersebut. Nah, ada dengan manusia tersebut. Wa akhbarana rabbuna annahu yakhtimu ala afwahil mukadzibin alladziina yunkiruna ma janahu fid dunya min kufrin wa mubiqat. Sebagaimana Allah menjelaskan dalam Al-Quran, di hari kiamat nanti manusia yang di dunia ini banyak ngomong, manusia banyak ngomong gak di dunia? Saking banyak ngomongnya manusia, ada ungkapan lidah tak bertulang. Ada lidah tak bertulang? Pernah dengar gak ungkapan lidah tak bertulang? Emangnya lidah ada tulangnya? Gak ada tulangnya lidah, makanya enak dimakan. Ada sate padang ada lidahnya gak kadang-kadang?
ada lidah. Saking lidah itu tidak apa yang dikatakan lidah tak bertulang, maksudnya apa? Manusia itu kita kalau ngomong seringkali tidak konsisten. Hari ini kita ngomong A, belum tentu sore hari, malam hari, besok hari kita masih ngomong A. Jadi kita berbeda untuk menggambarkan saking kita itu kagak ada tulangnya, berarti apa? Banyak berubah-berubah, ngomong kiri, ngomong kanan dan lain-lain. Itulah ungkapan yang sering disampaikan dalam ungkapan orang di dalam bahasa Indonesia, bagi lidah itu tidak bertulang, tidak bertulang. Manusia, Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an bagaimana yang di dunia dia banyak omong, saking ngomongnya tadi bagaikan lidah tidak bertulang tersebut, akan datang hari di mana lidahnya kagak bisa ngomong, ditutup, disumpel, diplester atau apalah, ditutup lidahnya, mulutnya. Tapi yang berbicara adalah tangan dan kakinya. Karena ada ayatnya tersebut yang kita baca, bagaimana tangan dan kaki yang akan berbicara, tapi lidahnya tidak berbicara. Wa tashhadu 'alaihim aydihim wa arjuluhum wa juluduhum, kulitnya berbicara. Kulitnya berbicara. Kulit sekarang nggak bisa berbicara. Siapa tuh yang membuat mereka berbicara, bisa ngomong? Sekarang yang ngomong nih lidah kita yang ngomong tersebut. Ketika di dunia akan datang hari di mana nggak ngomong lagi tuh lidah, tapi yang ngomong adalah kulit, tangan, kaki dan seterusnya. Pelajaran yang lain, aktsaru ahlin nari tughat wal jababirah. Banyakkan penghuni neraka adalah penguasa-penguasa yang lalim. Penguasa-penguasa yang lalim, at-tughat wal jababirah, yang mereka dengan kekuasaan yang Allah berikan, mereka sombong, melakukan kerusakan di muka bumi, menzalimi manusia sebagaimana yang dilakukan oleh Fir'aun, Haman, Qarun, Namrud, sebutin di sini. Sekarang ya kalau mereka ada penguasa-penguasa yang sombong, yang menzolimi orang dan lain-lain, bisa jadi. Sekarang harga-harga makanan juga serem nih. Cabai aja udah mengalahkan daging. Saya bingung juga tuh. Cabai berapa? Gak ada yang pasar sih bapak. Coba tanya dulu. Cabai aja, masya Allah tabarakallah. Cabai kalah daging. Daging kan 100 ribuan. Cabai lebih dari itu. Padahal cabai 100, ngerti itu. Jadi beli 1000 cuma dapat 1 ini doang atau cemeran. Masya Allah tabarakallah. Nah, kenapa? Nah, ini tantangannya. Wallah alam bisawab. Ini ada ini. Pelajaran yang keempat, aktsaru ahlil jannah. Banyak penghuni surga adalah al-fuqara wal masakin. Orang-orang fakir dan miskin, tentunya orang-orang fakir dan miskin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sabar dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang orang-orang kadang-kadang di dunia ini kagak diperhitungkan, kagak dianggap, cuman karena kesabarannya, karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bersyukur ajaran kita ya punya ketetapan. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, yang paling mulia bukan yang kaya, yang paling rendah bukan yang paling miskin, enggak, tapi kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Kalau dengan fakir itu dia bertakwa, maka lebih baik daripada orang kaya yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kalau kita diuji dengan kekurangan, kefakiran, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa beriman, tetap dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu, dan ini enggak mudah. Yang kelima, isbatur rijal lillahi rabbil alamin. Hadis tersebut, kata penulis, menyebutkan kata rijlun, kaki. Sampai tadi dalam hadis, hatta yadha'a rijlahu, sampai meletakkan kakinya tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya kaki tersebut adalah salah satu yang dikatakan sifat ataupun yang disebutkan isbatur rijl. Allah Subhanahu wa taala dikatakan di dalam beberapa ayat kayak ada Allah punya tangan, yadullah fawqa aydihim. Allah melihat, Allah di sini di dalam hadis Allah ada kakinya tersebut. Terus bagaimana kita meyakini Allah Subhanahu wa taala la tushbih
arjulahu rijlahu arjulal mahlukin ala hadir Allah. Kita meyakini apa yang Allah katakan di dalam Al-Quran, laisa kamislihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Allah tidak menyerupai siapapun apapun, sesuatu apapun. Laisa kamislihi syai'un, walam yakun lahu kufuwan ahad. Enggak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menyerupai apapun, wa huwas sami'ul basir. Sehingga ketika dikatakan ada kaki, ada pendengaran, ada penglihatan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala tabaraka wa taala, tidaklah kita mentashbih, menyerupakannya, memiripkannya dengan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidaklah mirip, tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Mungkin terjemahan bebasnya demikian. Laisa kamitslihi syai'un, tidaklah ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala apapun. Wa huwas sami'ul basir. Nah, dalam hal ini maka ada mereka-mereka yang berusaha untuk mentakwil, menginterpretasikan apa yang dimaksud dengan misalnya Allah punya tangan, kan? Apakah tangannya Allah kayak gimana ya? Kita kagak tahu tangan. Kemudian untuk mudah dipahamin, ada yang mentakwilnya dengan kekuasaannya. Misalnya. Ada manhaj atau metode yang demikian, takwil, yang dikatakan oleh para ahlul kalam. Di sini penulis cenderung untuk mengatakan kita ngikutin apa yang telah disebutkan dengan dalam batasan apa yang ditetapkan oleh Allah, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Di sini disebutkan beberapa takwil sebagian ahlul kalam daripada al-qadam at-tabitah di dalam riwayat hadis tersebut. Ada yang mengatakan yang dikatakan di sini qadamahu, di situ ada yang mengatakan bukan kakinya Allah tapi kakinya makhluk, jadi memahami hadis tersebut. Ada juga yang mengatakan al-qadam al-jama'atu minan nas. Qadam itu maksudnya bukan kaki tapi adalah sekelompok manusia. Ada juga yang mengatakan yang dimaksud di sini adalah izlalu jahannam. Bagaimana kaki itu kan di bawah, merendah, menghinakan, merendahkan, adalah untuk menghinakan dan merendahkan. Yang dimaksud bukan kaki di situ. Walaysa hunaka rajulun aw qadamun. Dan lain-lain beberapa interpretasi dari kata kaki yang disebutkan di dalam hadis tersebut. Ada yang mengatakan ini tadi bukan kakinya Allah, bukan, karena Allah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ini wa tariqatus salaf ya tariqatul muslah wa antamurra kama ja'at wa la ta'arradu la bita'wil. Ini sebagian interpretasi takwil yang disebutkan oleh para ulama ketika menjelaskan kata hatta yad'a rijlahu. Pelajaran yang lain yang disebutkan dari ayat atau dari hadis ini, jamaah rahimakumullah, yang ketujuh, sa'atul jannah. Surga ini luas. Surga itu luas. Sa'atul jannah hatta la tadhiq bi ahliha wa yabqa fiha fadlun yakhluqullahu nash'an jadidan yuskinu biha. Kalau tadi dikatakan di dalam neraka udah selesai, ada tutupnya, ada penuh yang tali, sehingga dikatakan dalam hadis qattu, artinya disebutkan cukup. Sedangkan kalau berbicara surga, luas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak sempit dengan mereka-mereka yang menghuni penduduk yang Allah masukkan ke dalamnya. Kemudian Allah masih memberikan keutamaan kemuliaannya dengan menciptakan tempat baru lagi yang mereka bisa huni, tempatin dan seterusnya. Itulah al-jannah. Allahumma inna nas'alukal jannah. Sa'atul jannah hatta la tadhiqa bi ahli. Enggak sempit dengan kayak mungkin ada di dunia ini ada kayak orang pergi haji, di mana orang wukuf di Arafah. Arafah itu buat berapa orang? Kayaknya nggak ada batas. Terus mau sekarang ini yang pergi haji, anggaplah
nggak tahu berapa pastinya, anggaplah misalnya 2 juta. Mungkin kalau nanti ada sampai orang haji 5 juta, Arafahnya nambah gak? Agak segitu, insya Allah cukup tuh Arafah tersebut. Mungkin lah kalau misalnya mau disederhanakan tersebut. Nah kemudian dulu di zaman Nabi mungkin Arafah nggak seluas sekarang. Di zaman Nabi kan ketika Nabi haji itu dikatakan dalam riwayat ratusan ribu. Satu kloter Indonesia doang itu cuman mungkin. Indonesia kan sekarang berapa, cuman 100 ribu kan jamaah haji Indonesia kalau nggak salah. Sekarang 100 ribu. Di zaman Nabi 100 ribuan. Sekarang udah jutaan tersebut. Arafahnya ya tetap Arafahnya yang dipahamin, yang diyakinin dulu di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa'atul jannah, luasnya surganya Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya sebagai rahmatnya. Yang ke-8, sa'atun nar, wa wadu rabbil izzati jawfiya fatadayak wa taktabi biman dakhalaha. Neraka juga luas. Neraka juga luas, walaupun tadi dia penuh juga dengan isinya yang tersebut, yang dikatakan qattu tersebut, sehingga dia tatadayak wa taktabi biman dakhalaha. Dengan ketetapan Allah, dengan kehendak Allah, dia menjadi sempit dan mencukupkan dengan siapa yang Allah masukkan ke dalamnya. Kemudian pelajaran yang ke-9 yang terakhir disebutkan dalam buku ini, as-sawabu laisa mutawaqqifan 'alal 'amal fa innallaha yakhluqu khalqan jadidan lam ya'malu wa yudkhiluhumul jannah wa mislu haula abnaul mu'minin alladzina matu sigharan. Ada pemahaman dalam hadis ini ketika di akhir tersebut Allah mengatakan adapun surga Allah ciptakan makhluk lagi yang lain untuk masuknya tersebut. Dipahamin pahala tersebut tidak hanya buat orang-orang yang beramal. Ada Allah kehendaki orang-orang yang Allah ciptakan, mereka nggak banyak amalan, tapi Allah masukkan mereka ke dalam surga. Apa contohnya? Abnaul mu'minin, anak-anaknya orang-orang yang beriman. Kalau misalnya ada punya anak kecil belum balik, kita punya anak kecil belum balik, kemudian dia mati wafat, itu juga mereka akan dimasukkan oleh Allah kepada surganya, padahal mereka belum beramal. Sehingga di sini dipahamin as-sawabu, pahala tidak hanya terbatas pada amalan, karena Allah juga berkehendak yakhluqu khalqan jadidan. Allah ciptakan makhluk baru yang mereka belum banyak amalannya, dan Allah masukkan mereka ke dalam surganya Allah. Contohnya adalah haula abnail mu'minin alladzina matu sigharan. Mereka orang-orang anak-anaknya orang beriman yang mati dalam keadaan kecil. Demikian, semoga ada manfaatnya. Insyaallah kita lanjutkan di bulan Muharram tahun depan, tahun Hijriyah, tahun Hijriyah. Karena sekarang kita harus ingat, saya sering untuk mengingatkan, ingat tahun Hijriyah. Tahun kita udah mau ganti tahun 1444. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, 'allimna ma yanfa'una, warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', min qalbin la yakhsha', min nafsin la tashba', min du'ain la yusma', wa na'udzubika ya rabbana min ha'ula'il arba'. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa 'amal. Allahumma inna na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa 'amal. Allahumma inna na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa 'amal. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.